Om Swastiastu. Jalan-jalan ke kota Batam. Pulangnya membeli pepaya. Perkenalkan, nama saya Nilam. Salam kenal teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Banjar. Dan hari ini saya mempunyai cerita menarik yang berjudul Pesawat Kertas Sekar. Kira-kira kenapa ya judulnya Pesawat Kertas Sekar? Penasaran kan? Yuk, simak baik-baik ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sangat jauh dari perkotaan, hiduplah seorang anak muda lulusan sarjana ekonomi dari universitas bergengsi di Bali. Dia bernama Sekar. Sekar sedari kecil sudah suka sekali membantu orang tuanya berjualan di toko kelontong miliknya. Saat sudah dewasa, alih-alih mencari pekerjaan di kota, Sekar pun lebih memilih untuk meneruskan bisnis orang tuanya. Karena ia mempunyai mimpi besar sebagai pelopor pemilik minimarket pertama di desanya. Sekar mempunyai sahabat karib yang bernama Dewi. Suatu hari, Dewi menemui Sekar dengan wajah yang sangat muram. Dewi, mengapa kamu kemari? Dan mengapa wajahmu muram sekali, Dewi? Ada masalah? Jangan sungkan bercerita ya. Jadi, begini Sekar, usahaku bangkrut dan aku terlilit hutang karena aku meminjam uang di sembarang tempat. Setelah mendengar hal itu, Sekar sangat terkejut. Ia takut nasibnya akan sama seperti Dewi. Mimpiku sebagai pelopor pemilik minimarket pertama di desa ini harus bisa kuwujudkan. Tapi bagaimana caranya ya? Rencana keuanganku sudah matang. Hanya saja uang tabunganku mana mungkin cukup untuk memenuhi semua rencana besarku ini. Aku khawatir nasibku akan sama seperti Dewi. Sekar terus termenung dengan pertanyaannya sendiri. Hingga keesokan harinya, saat sedang di sebuah rumah makan, tanpa sengaja Sekar bertemu dengan Alit. Halo Lid, apa kabar kamu? Wah, keren ya kamu sekarang. Sudah pakai jas rapi seperti ini. Memangnya kamu kerja apa sekarang, Lid? Halo Sekar, kabarku baik. Kamu bagaimana? Saat ini aku kerja di Bank BUMN, Sekar. Kebetulan aku ke desa ini untuk survei jaminan kredit karena nasabahku ingin memperbesar usaha rumah makannya. Oh ya, kamu tinggal di desa ini ya? Rumahmu yang mana, Sekar? Iya, Lid. Aku tinggal di desa ini. Rumahku yang itu tuh, yang ada toko kelontongnya. Oh ya, tadi kamu bilang survei jaminan kredit kan? Kebetulan banget, Lid. Aku ingin memperbesar usahaku juga nih. Kira-kira bisa tidak ya aku memanfaatkan kredit tersebut? Tentu bisa dong, Sekar. Besok kamu datang saja ya ke kantorku. Akan aku jelaskan semuanya. Keesokan harinya, Sekar pun menemui Alit di kantornya.
Setelah berbincang cukup panjang tentang apa itu pembiayaan modal kerja serta syarat-syarat pengajuannya, Sekar pun sangat paham dengan penjelasan Alif. Nah, Sekar, jadi sederhananya kami pihak bank akan membantu Sekar merealisasikan usaha pengembangan bisnis Sekar dengan syarat 1. Sekar harus mempunyai jaminan pinjaman. Jaminan pinjaman tersebut bisa berupa tanah, rumah, maupun kendaraan. Yang kedua, Sekar juga harus mempunyai penghasilan dari hasil usaha Sekar. Dan yang ketiga, perencanaan bisnis yang matang yang akan Sekar jalani dari modal yang pihak bank berikan nanti. Aduh, Lid, tapi aku khawatir. Takutnya bukannya berkembang, bisnisku malah jadi hancur gara-gara membayar bunga yang tinggi. Oh, tentu tidak, Sekar. Karena kami Bank BUMN, bank yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi, sudah ada ketentuan-ketentuan bunga khusus yang harus kami taati. Dan tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya, nanti akan aku rinci tentang pokok pinjaman, bunga, dan angsuran yang harus kamu bayar setiap bulannya. Dengan hanya bermodalkan sertifikat tanah toko kelontongnya, Sekar pun mendapatkan pinjaman dari bank dalam waktu 1 minggu. Ia pun mulai merenovasi tokonya menjadi minimarket. Ia bahkan melengkapi minimarketnya dengan produk-produk terkini, sehingga minimarketnya mendapatkan julukan Apel Aleh Ade, atau dalam bahasa Indonesia, apapun yang dicari tersedia. Ia juga memasarkan produk-produknya melewati media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Kini bisnis Sekar pun berkembang pesat. Pendapatan bulanannya pun meningkat, sehingga ia mampu melunasi hutangnya lebih cepat daripada di perjanjian di kreditnya. Nah, teman-teman, cerita Sekar tadi adalah contoh nyata pemanfaatan jasa keuangan yang bijak dan juga strategi keuangan lainnya. Tentunya hal ini akan membantu para pengusaha mengubah mimpi besarnya menjadi kenyataan. Angan dan impian seseorang bisa kita umpamakan sebagai sebuah pesawat kertas. Mungkin belum semua orang bisa melipatnya, tapi tentu sebagian dari kita sudah ada yang bisa menerbangkannya. Memulai melipat pesawat kertas butuh keberanian, dan untuk menerbangkannya butuh ilmu dan strategi yang matang. Yang manapun pesawat kertasmu, ingatlah satu hal. Seperti kata JKT48, di hari yang tak berjalan dengan mulus, esok pun tetap semangat. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jadi tetaplah semangat ya kalian, karena usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga cerita tadi dapat menginspirasi kalian ya. Saya Nilam, saya pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi. Om.